Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan mengabsen terlebih dahulu. Anjani Padila ada? Ada. Aldi? Ada. Andara Salwa gak ada ya? Arina? Abdul Jihad? Gak ada. Cynthia Rahayu? Gak Gak ada. Dana Abdul Talib? Gak ada. Ian? Gak. Hilda gak ada. Intan gak ada. Karisma gak ada. Maida? Ada. Maisi Putri? Ada. Mahyunda gak ada. Reva? Hadir. Siti Rahani Hanifah? Hadir. Sofi Siti Susanti gak ada. Wafa gak ada. Oke. Dan Irma, ada Irma? Ada. Oke, yang pembahasan yang pertama yakni mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Nah, yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim. Yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir. Yang ketiga ada As-Sami. Dan yang terakhir ada Al-Basir. Dari keempat ini ada yang tahu pengertiannya? Al-Alim naon Al-Alim? Maha mengetahui apa melihat? Al-Alim mengetahui. Al-Khabir maha mendengar. Asami salah. Yang ini maha meneliti. Ini maha mendengar. Dan yang terakhir maha melihat. Pembahasan yang pertama Al-Alim, maha mengetahui. Di sini dijelaskan bahwa Al-Alim atau maha mengetahui itu artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak apa yang gaib. Terus pengetahuan Allah juga tidak terbatas. Nah, jadi di dalam Asmaul Husna yang pertama ini, sifat-sifat yang pertama ini ada mengetahui. Allah mengetahui, pengetahuan Allah tidak akan terbatas. Walaupun nih peristiwa yang akan datang juga dia udah tahu Allah tuh, karena Allah sangat maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas yang ada di dalam bumi Allah sudah mengetahuinya. Bahkan untuk masa depan juga dia akan mengetahui seperti apa nantinya di Indonesia, di muka bumi ini. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas, luar biasa. Nah, kemudian dalam surat Al-Quran surat An-Naml ayat 6 ayat 59 yang menjelaskan yang artinya, dan pada posisi Allah lah kunci-kunci semuanya yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak pula jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan yang tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah ini yang pertama mengetahui, yakni adalah kita harus terus menerus mencari ilmu.
mencari ilmu apa? Mencari ilmu sekolah. Terus di sekolah kita harus mencari ilmu, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang mencari ilmu dengan sempurna, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian, tapi jangan pula kita merasa pandai. Jangan kita merasa pandai, kita sombong pada orang lain. Contohnya si Meida pandai soal UTS dan UAS dapat 100. Cuman si Meida sombong ke teman-temannya. Nih, saya dapat nilai 100, saya dapat nilai 100 ke teman-temannya. Dia itu si Meida termasuk yang mengetahui tidak sombong dia tuh. Orang yang pandai itu harus seperti padi yang lama kelamaan berisi, dia semakin menunduk. Sama dengan kita juga, lama kelamaan kita berisi pandai, kita semakin rendah hati. Yang kedua ada khabir, maha meneliti. Di dalam buku Al-Khabir artinya meneliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak satu pun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah meneliti dalam menciptakan makhluknya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan gunung, itu ada ada porsinya masing-masing. Manusia untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Terus gunung untuk apa? Terus air untuk apa? Angin untuk apa? Allah sudah menciptakan itu dengan kegunaannya masing-masing. Yang kedua nih, sifat yang kedua Al-Khabir. Kemudian ada As-Sami, maha mendengar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan tentang maha mendengar dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus mampu atau mau mendengarkan orang lain yang berbicara, terutama orang tua dan guru kita. Ketika guru kita sedang berbicara di depan, kita harus mendengarkannya gitu. Sama halnya dengan orang tua kita, ketika orang tua kita berbicara atau menasehati kita harus mendengarkannya, menaatinya. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada orang bicara atau berbicara langsung kepada orang tua kita. Bu, Pak, mohon maaf, saya sedang tidak enak badan, saya ingin istirahat dulu, seperti itu. Udah seperti itu. Kemudian yang sifat yang terakhir ada Al-Basir, maha melihat. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan tentang Al-Basir, maha melihat, yakni hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang keempat ini kita harus merenung, kita harus sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Buktinya aja ada gempa, ada peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah atau bahkan gempa bumi atau segala macam bencana alam itu karena siapa? Karena Allah. Kita direnungkan, oh Allah itu ada bencana alam itu peringatan buat kita agar kita senantiasa berdoa, berlindung dan serta taat kepada Beliau. Kemudian setelah 4 pembahasan ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Oke, untuk kesimpulan minggu ini yakni memaknai Asmaul Husna dari 1 sampai 4 kita harus
berbuat apa ya, berbuat baik, harus tetap taat kepada Allah, harus tetap jaga sikap kepada Allah. Karena apa? Setiap perbuatan yang ada di setiap perbuatan yang di bumi ini, di muka bumi ini diawasi, diketahui, diteliti, didengar dan dilihat oleh Allah. Semua perbuatan tersebut ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Maida melakukan sesuatu yang baik akan mendapatkan pahala. Maida melakukan sesuatu yang buruk akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.